Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hammala 'alaihi al-amanah fi ahsani tanzim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina biha minad dunya ila yaumil 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan Mustafa aminul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para guru, para sesepuh dan bini sepuh semua yang hadir, terkhusus kepada orang tua kita Wan Haji Anan Sarbini, semoga Allah sehatkan beliau. Juga hadir Ustadz Mukhlis Hamim, semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau. Imam yang telah mengimami kita Ustadz Hidayat Taufik, semoga Allah berikan kesehatan juga. Para sesepuh dan bini sepuh, terkhusus Ketua Majelis Taklim Kajian Ahad Subuh Bapak Haji Mujiono, dan ahlan Ustadz Satiri yang berkenan hadir, juga para sesepuh lainnya yang saya tidak sebutkan, ada Mbah Narto dan semuanya ini. Ya, ibu-ibu juga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang istiqomah terus berkontribusi menghadiri kajian-kajian setiap Ahad paginya. Semoga kehadiran kita semua pada Ahad pagi ini senantiasa memberikan keberkahan dan mendapatkan ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, di pagi yang cerah kita awali dengan ibadah salat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian, dengerin ceramah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ridhanya, taufiknya, hidayahnya, hingga kita nanti di akhir hayat kita mudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, wafat dalam kondisi husnul khatimah. Salawat beriringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baik utusan manusia yang kita harapkan mendapatkan syafaat di hari kemudian, yang namanya disebutkan oleh jutaan manusia di seluruh alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam sunnahnya hingga hari kiamat. Kita berharap kita yang terus dan terus mengamalkan sunnahnya tergolong umat yang senantiasa mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Al-Ikhlas Kampung Benda Barat rahimana wa iyyakum ajma'in. Pada dasarnya manusia itu Allah ciptakan untuk Allah berikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Dan ini menjadi sifat fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya pengen hidup senang, betul. Pengen hidup gembira, betul.
pengen hidupnya bahagia, betul. Ada orang yang pengen hidupnya gua pahit aja hidupnya, kagak ada gitu. Kagak ada. Orang tuh pengen hidupnya fitrahnya hidupnya senang, walaupun susahnya kayak apa, tetap dia akan pengen hidupnya senang, pengen hidupnya bahagia. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia pertama, siapa? Nabi Adam alaihi salam. Khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam, tinggi Nabi Adam 60 hasta. Satu hasta itu sekitar 50 cm. Ya kalau kali 60 kurang lebih antara 27 sampai 30 meteran tingginya Nabi Adam. Ya, disebutkan di hadis itu siapapun yang akan masuk ke dalam surga nanti tingginya akan seperti tingginya Nabi Adam. Walaupun di dunia tingginya semampai, semeter kagak sampai. Ya. Itu ujian bagi dia, nanti ketika masuk ke surga maka postur tubuhnya seperti postur tubuh Nabi Adam, yang akhwat yang perempuan seperti posturnya Bunda Hawa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihi salam, Allah menempatkan beliau Nabi Adam alaihi salam di surga sebagai tempat tinggalnya dan tempat kebahagiaan. Ini gambaran apa ini? Ini bukan klaster Kile Property ya. Ini gambaran surga, ada air, ya ada rumah istana sebagainya. Ya, ini Allah ciptakan manusia pertama, sebetulnya Allah ingin membahagiakan manusia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat 23 pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Dan kami berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Udah kalau udah di surga terserah mau makan apa aja, udah makan baik dah tuh. Ya, ada anggur makan, ada durian makan. Cuma nggak tahu duriannya apa, durinya di luar apa isinya di dalam nggak tahu ya. Kalau di surga itu serba kenikmatan juga ada. Ya. Allah berikan berbagai macam kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan di surga sebagai tempat kebahagiaan dan kesenangan. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam sebagai manusia yang Allah ciptakan pertama kali untuk bersenang-senang, merasakan kenikmatan dalam surga. Tapi satu hal, dengan catatan satu hal, ya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Silakan makan apa aja kecuali satu pohon. Pohonnya apa namanya? Ya, enggak disebutin di Quran, di hadis itu nggak disebutin. Adapun pohon khuld itu nama yang disampaikan oleh iblis, ya, khuldi, pohon keabadian. Nah, tapi setelah berhari-hari, berbulan-bulan mungkin, ya nggak tahu berapa, nggak ada keterangannya sampai berapa waktunya di situ. Satu waktu, ya fa'azallahum asyaitanu anha, ya fa'azallahum asyaitanu. Setan kemudian menggelincirkan, membisik-bisikan Nabi Adam kagak mempan, dibisik-bisikin, pas Bunda Hawa aweweknya dibisik-bisikin mempan, ya dibisikin dah abangnya Bang Adam, ya udah makan aja deh biar kita jadi benar-benar jadi orang-orang yang kekal di surga. Ternyata ketika beliau melanggar satu aja perintah Allah, cuma kagak boleh makan doang. Gitu doang, ternyata berdampak beliau diturunkan ke bumi.
Beliau turun tuh ke bumi. Nah, di sini nggak disebutin riwayat yang pasti di mana beliau diturunkan. Walaupun ada beberapa riwayat, tapi secara sanadnya dhaif. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan beliau menyebutkan 4 riwayat. Nabi Adam diturunkan ada kalanya di India. Ya, Bunda Hawa diturunkan di Jeddah. Riwayat lain mengatakan beliau diturunkan di Sofa dan Bunda Hawa di Marwa. Riwayat lain mengatakan beliau ya diturunkan di sebuah daerah dan apa namanya itu. Ya, menurut Abdullah bin Abbas dan itu India. Itu mengatakan dua-duanya diturunkan di India. Ya Allah alam biswab, yang jelas Nabi Adam diturunkan enggak di Kampung Benda. Adapun yang di Kampung Bunda bukan Nabi Adam tapi Adam Jordan. Ya, mantunya Pak Ikhwan ya. Ya Pak Ikhwan. Adam Jordan mantunya beliau. Nah, akhirnya beliau Nabi Adam alaihissalam masuk ke dunia, bukan tempat yang tadinya Darussalam, Darussaadah, tempat kebahagiaan ketika di surga, masuk ke dunia menjadi Darul Bala, tempat ujian. Ini siapa ini? Wahyu apa Wahyu? Bukan. Ternyata satu kesalahan itu berdampak bagi kehidupan. Dari sini kita bisa simpulkan ternyata ada dampak buruk dosa. Ya. Ternyata dosa itu bisa berdampak, bisa memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita, baik di dunia terlebih kehidupan di akhirat. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad subuh Masjid Al-Ikhlas Kampung Banda Barat rahimana wa iyyakum ajmain. Kenapa materi ini dibahas? Ini berdasarkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Beliau berkata begini, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Kalau orang-orang itu para sahabat yang lain bertanya kepada Nabi itu tentang kebaikan. Wa kuntu as'alhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani. Tapi aku Hudzaifah radhiyallahu an bertanya sebaliknya, aku bertanya tentang kejelekan agar nanti aku khawatir tidak menimpaku. Ya, kita mengetahui tentang keburukan, kejelekan, tentang dosa agar kita nanti bisa dijaga oleh Allah, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Maka inilah kenapa Nabi SAW diutus ke dunia, sebagaimana Ahad kemarin Ustadz Zainul Ahmad menyampaikan bahwa Nabi diutus sebagai basyiro wa nadhiro, sebagai pemberi kabar gembira, tapi juga ada nadhiro, ada ya peringatan, ada ancaman. Nah, kita sedang belajar bagaimana kita agar tidak masuk dalam kategori orang yang terancam. Hadis muttafaq alaih Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka yang kita pahami bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan batasan-batasan dalam Al-Quran berupa syariat, berupa halal dan haram, berupa boleh dan tidak boleh, berupa syariat-syariat yang Allah sudah gariskan sempurna, begitu sempurnanya, dan menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau dulu ada ajaran-ajaran Nabi yang membawa kitab-kitab, maka ketika Allah turunkan Rasulullah SAW beserta kitabnya Al-Quran, menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya, menjadi penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Maka kalau ada sekelompok umat dari umat Nabi terdahulu berada di zaman sekarang,
maka wajib mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tabaraka wa taala dalam Al-Baqarah ayat 229 berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha, itu adalah merupakan hukum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun, karena siapa saja yang melanggar hukum Allah, mereka adalah orang yang zalim. Zalim itu dosa. Ya. Maka secara global dosa atau kezaliman itu terbagi menjadi dua. Berapa? Dua. Apa aja? Belum kasih tahu. Ya, udah kepo ya. Yang pertama dosa kepada Allah. Ya. Melanggar aturan Allah, melanggar norma-norma yang Allah telah terangkan dalam Quran, Nabi ajarkan. Yang kedua dosa atau zalim kepada manusia. Ya. Mencaci, menghina, utang kagak bayar. Ada yang di sini? Hah? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Apa enggak ada yang ngaku? Ya. Alhamdulillah kalau jamaah Al-Ikhlas mah insyaallah ya utangnya pada bayar semua. Amin. Amin. Insyaallah. Nah, ini macam-macam dosa atau kezaliman. Zalim kepada Allah, dan kezaliman paling besar adalah syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, zulmun azim, kezaliman yang besar. Nah, ini macam-macam dosa yang baiknya kita hindari. Nah, kalau ada orang yang berkata begini, kan cuma dosa kecil. Iya. Allah juga ngampunin kali mah dosa mah kecil mah. Iya. Cuma kecil doang. Allah mah dengan istighfar kita mah hilang udah. Ya, salat 5 waktu jamaah mah hilang. Apalagi mau dari rumah wudu niat salat jamaah ke masjid, itu setiap langkah menggugurkan dosa. Setiap langkah mengangkat derajat. Ya, makanya kalau mau ke masjid agak lama dikit, muter tuh kampung benda. Iya. Kata orang itu cuma doa kecil doang. Ya, maka ada salah seorang ulama salaf yang bernama Bilal bin Sa'id rahimahullah taala berkata, ya, la tanzur ila sigharil khati'ati walakin dur ila 'azami man 'asaita. Janganlah kau lihat kecilnya kesalahan, kecilnya dosa, tapi lihatlah agungnya orang yang kau bermaksiat kepadanya. Siapa yang kau maksiati? Siapa yang kau zalimi? Memang yang kau lakukan kau anggap adalah dosa kecil dalam pandanganmu. Tapi jangan kau lihat kecilnya dosa. Tapi pandanglah siapa zat yang kau berdosa kepadanya. Siapa zat yang kau bermaksiat kepadanya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk menjadi besar. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin mengangkat 4 sifat penyebab dosa. Ya. Yang pertama sifat rububiyah. Itu sifat ketuhanan, ya, merasa sombong, bangga, pemaksa, suka dengan pujian, gila kehormatan, kekayaan. Ini sifat rububiyah. Allah zat yang patut sombong. Ya. Allah adalah Rabb, Tuhan yang patut sombong. Manusia enggak layak sombong. Karena manusia itu lemah. Sekuat-kuat manusia kalau udah sakit meletet, betul. Iya, memang badannya kuat, gempal. Wah, perutnya sispek ya Ustaz. Jalan stroke, mewek, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini manusia itu lemah. Ya. Al-kibriya'u ridai. Ya, sombong adalah selendangku, ya. Wal 'azamati ya idhami, ya, atau fi riwayah
al-kibriya'u 'idhami wal 'azmatu ridai ya faman naza'ani minhuma ya udkhulil jannata ya udkhulin nar ya wala ubali. Al hadis kama qala Rasulullah SAW. Dalam hadis itu disebutkan sombong adalah selendangku, kemuliaan adalah kainku. Barang siapa yang menyaingi aku dalam kedua itu, maka kulemparkan ke dalam neraka dan tidak akan aku pandang. Ya, nah ini sifat sombong. Kalau ada orang punya sifat sombong itu sifat rububiyah. Yang kedua sifat syaitaniyah. Ya, sifat yang layak yang biasa dihembuskan oleh setan. Dengki, ya, tetangganya beli motor NMAX, waduh, dengki, paling ridit, wah gitu kan, NMAX gitu kan, ya beli mobil, paling boleh minjem, ya. Sambil rumah, paling ngutang sama bank, waduh, dengki baik, gitu. Tetangganya nikah lagi, stres dia. Emang kuat mbah. Dengki tuh, tipu daya, dusta, curang, munafik, ya kesesatan. Ini sifat-sifat syaitaniyah. Yang ketiga sifat bahimiyah, binatang. Sifat yang layak dimiliki oleh binatang ternak. Rakus, ya, nafsu memenuhi perut, syahwat, ya, suka berzina wal'iyadzubillah, ya, suka dengan rumput hijau tetangga, ya. Kenapa hijau? Kenapa nggak kuning? Ya, istilah ya. Yang keempat sifat sabu'iyah, sifat yang layak dimiliki oleh binatang buas. Amarah, ya, kalau orang suka marah, ini sifat sabu'iyah, sifat yang layak dimiliki oleh binatang buas. Zolim, ya, mukul, nendang, memaki, mencaci, ya, membunuh. Ini sifat sabu'iyah. Ini 4 sifat penyebab dosa, kata beliau. Kalau sifat sabu'iyah dan bahimiyah sudah menyatu, maka dia akan ada tipu daya, yaitu sifat syaitaniyah. Kemudian pada akhirnya dia akan memiliki sifat rububiyah, merasa ana rabbukumul a'la, saya itu pangkatnya tinggi, saya itu patut kau hormati, saya itu lebih dari segalanya. Ya, ini menurut beliau rahimahullahu ta'ala. Maka dosa itu ternyata memiliki dampak. Dampak buruknya yang pertama oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Jawabul Kafi, juga dalam kitab Dawa Dawa ya, dan beberapa kitab lain, kita simpulkan yang pertama, orang yang suka berdosa, dampak pertama terhalang dari ilmu yang hak. Nih, kalau orang suka dosa, sukanya maksiat, ilmu kagak doyan. Ya. Makanya kalau yang datang ke kajian ini, subhanallah, orang yang berupaya untuk mengikis dosanya, orang yang berupaya untuk meningkatkan imannya. Karena di luar sana banyak agenda, kegiatan, dan perilaku yang bisa mengikis iman. Al-iman yazid wa yanqus. Di tempat kajian ilmu lah tempat di mana kita bisa mengoptimalkan iman kita, bisa memberikan kekuatan kepada ketakwaan kita. Maka berkaitan dengan ilmu yang menghalangi sebab dosa, ini terkenal syair dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau satu ketika mengalami atau punya masalah tentang hafalan. Ya, ketika beliau memurojaah, kok nggak secepat seperti biasanya. Padahal Imam Syafi'i itu luar biasa. Ya, di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz. Siapa? Imam Syafi'i. Al-Quran 30 juz. Bang Pi berapa?
Alhamdulillah, juz 30. Alhamdulillah lumayan. Imam Syafi'i itu usia 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik yang nantinya menjadi guru beliau. Ya. Usia 15 tahun beliau sudah berfatwa. Ini luar biasa beliau. Tapi satu ketika beliau mengalami hafalan yang buruk ketika memurojaah nggak cepat. Akhirnya beliau wadul kalau bahasa orang Jawa. Beliau bertanya, beliau konsul sama gurunya Imam Waqi'. Akhirnya ditulis oleh beliau syairnya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada Waqi', guruku. Maka ia memberi bimbingan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Imam Al-Waqi' berkata begini, coba deh ingat-ingat, sepertinya kamu tuh pernah berbuat dosa. Imam Syafi'i yang merenung, apa dosa apa? Ya. Maka disebutkan di situ, beliau ingat satu waktu beliau melihat ada seorang wanita ketika menumpak, naik. Ini kalau kebanyakan makan gula Jawa begini. Ketika ada seorang wanita naik kendaraannya, tersingkap pahanya. Tapi beliau memalingkan wajahnya. Ya. Kagak sengaja ngelihat pahanya. Tapi ketika itu beliau langsung menyingkap matanya. Enggak melihat, langsung tersingkap. Astagfirullah. Beliau alingkah pandangannya. Dalam riwayat lain disebutkan yang tersingkap cuman mata kakinya. Tapi beliau langsung alihkan pandangannya, cuman gara-gara begitu doang loh. Melihat agak sengaja langsung dialihkan, merusak hafalan. Apalagi udah kelihatan bupati, buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda, sekitar wilayah. Kita ngelihat masih istighfar gitu. Astagfirullah. Tapi melotot baik gitu kan. Yang Imam Syafi'i aja sekelas beliau yang hafalnya kuatnya luar biasa. Cuman sekadar melihat kagak sengaja kemudian memalingkan, itu bisa menggugurkan, bisa mencederai hafalan beliau. Apalagi ngelihatnya sambil melotot. Pantesan baik. Pulang kajian subuh ditanya sama orang tuanya, sama anaknya, sama istrinya. Tadi Ustadz Poji bahas apaan? Lupa, pokoknya kelar ngeteh sama lontong, udah inget jadi doang. Nyampe rumah dihilang lagi, udah lupa dah. Ya, siapa itu? Mana orangnya? Ya, ini ada di kitab I'anatut Talibin. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya, beliau memberitakan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, nur, cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu nurun, cahaya. Ya, bukan ke bawah, nurun. Ya, jamaknya anwar. Ya, dan cahaya Allah tidak Allah berikan kepada orang yang suka bermaksiat. Makanya kalau orang sukanya maksiat, kagak doyan ilmu, dengerin ceramah, udah kayak apa entah udah. Iya. Nggak mau dengerin nasihat, nggak mau dengerin mudzakarah, ya. Kalau lagi dengerin buka YouTube, ada Ustadz Abdul Somad, dilewatin, cari yang tiktokan. Nah, begitu. Ya, agak doyan kalau orang sudah suka bermaksiat. Nah, ini dampak orang suka bermaksiat. Dampak suka orang berdosa akan terhalang mendapatkan ilmu. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya yang Allah berikan tidak kepada orang yang suka bermaksiat dan suka berdosa. Ya. Kemudian yang kedua,
dampak orang yang berdosa itu menggelapkan hati. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan ulama hadis lainnya, beliau bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba ketika melakukan satu kesalahan, maka dikasih titik tuh di hati, titik hitam. Satu kesalahan kecil dikasih noktah, tik. Ya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Kalau dia istighfar, astagfirullah, kemudian dia bertaubat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini sunnah. Setiap ba'da salat subuh istighfar 100 kali, ini sunnah. Ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Kemudian dia bertaubat, beristighfar, maka Allah akan bersihkan hatinya dari nuktah atau noda hitam. Wa in ada, kalau dia balik maning, balik lagi, zida fiha hatta ta'lu qalbah, maka akan ditambah titik hitamnya hingga menutupi hatinya. Wa huwa ran, itulah yang diistilahkan oleh Allah dengan kalimat ran. Alladzi dzakarallah, dalam firman Allah, ya, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana, ron di sini menutupi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14, ya. Hadis At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dosa. Di atas tumpukan dosa, sehingga bisa membuat hati itu gelap dan lama-kelamaan pun mati. Ini berkaitan dengan poin pertama. Kalau hatinya sudah tertutup dengan dosa, kalau hatinya sudah tergelapkan dengan noktah-noktah hitam, maka sulit menerima kebaikan, sulit menerima kebenaran. Ya, perasaan udah paling bener baik, dinasihatin kagak mau, ya, dibilangin kagak mempan, ya, pokoknya udah merasa diri dia udah paling bener baik dah, ya, sama gurunya, ya, walaupun ternyata mungkin, ya, amalan yang dilakukan mungkin kurang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para ulama, bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan karena gurunya, ya, walau gurunya juga, ya, mungkin, ya, namanya orang kalau dia ngajarin namanya guru, ya, ya, mungkin guru juga, ya, belum ada. Setiap kita punya kelebihan dan ada sisi kekurangannya. Mungkin banyak di antara kita yang amalannya sesuai dengan contoh Nabi, sesuai dengan yang dicontohkan oleh para sahabat, ya, contohkan oleh para ulama. Tapi mungkin ada satu amalannya mungkin kita tidak pahami, dan ternyata amal itu tidak sesuai dengan amalan Nabi, para sahabat dan para ulama, yang kita anggap itu adalah amalan yang benar. Nah, kemudian diajarkan oleh murid-muridnya, dianggap itu adalah yang paling benar. Dinasehatin kagak mau. Saya pernah tuh ngalamin, ya. Nah, pas mandiin jenazah, ya, itu dia kejadiannya. Ya, pas mandiin jenazah, orang-orangnya, anak-anaknya yang perempuan disuruh istinjain bapaknya, ya, disuruh istinjain bapaknya. Dipanggil anak-anak yang perempuan, ayo nih istinjain bapak, ya, bahasa kampung Barat, mohon maaf ya, cebokin dah. Dulu kamu waktu kecil dicebokin. Ya, pas saya ditarik sama Ustadz Abi Sirot, suruh ngeliat, tarik tuh, liatin Ustaz.
Ya, saya teriak. Afwan Ustaz, ini nggak boleh Ustaz. Ya, nggak boleh, ya. Mandiin jenazah, ya. Anaknya ikut nyebokin bapaknya, nggak boleh, udah gede. Ya, udah punya anak suruh nyebokin, nggak boleh, udah gede. Iya, kalau masih kecil dulu mah. Iya. Apa katanya? Guru saya bilang begitu. Gitu kan. Ya, Allah ya. Iya. Jadi ya ini ya. Jadi harus kita pahami seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, Hudzaifah berkata sebagaimana tertera dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iman membuat hati nampak putih bersih. Jika seorang hamba bertambah imannya, hatinya akan semakin putih. Jika kalian membelah hati orang yang beriman, kalian akan melihat putih dan bercahaya. Nih orang yang beriman. Maka kalau orang iman itu luar biasa, tampak dari wajahnya, bercahaya, rona wajahnya enak kalau dilihat. Ya, kalau ngelihat Ustadz Hidayatul Taufik itu subhanallah adem, ya kan? Amin. Lihat Iwan Haji Anang Sarbin ini orang tua kita adem, ya. Rona hatinya terpancar keluar dari ke wajahnya. Sedangkan kemunafikan membuat hati nampak hitam kelam. Jika seorang hamba bertambah kemunafikannya, hatinya pun akan semakin gelap. Jika kalian membelah hati orang munafik, maka kalian akan melihat hitam mencekam. Ya. Nah, maka hadis yang terkenal yang muttafaq alaih, kita sering dengar dari para guru-guru kita, Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, segumpal daging, segumpal darah, daging yang beku. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika rusak, rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah qalb, hati. Hati itu yang maksudnya adalah bukan ini ada hati limpa, bukan. Hati itu jantung. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, yang dimasuk hati yang bisa bagaimana bisa menggambarkan seseorang itu adalah jantung, Pak. Ya, jantung itulah yang diistilahkan qalbu. Ya, bukan hati istilah Indonesia. Ya, hati yang bahasa Arabnya qalbu ini adalah jantung. Makanya Pak, ini luar biasa kalau hatinya baik, jantungnya baik. Ini sebetulnya para ulama mengatakan yang mengekspresikan, yang mengontrol akal kita ini jantung. Makanya kadang-kadang kita suka berdebar kalau ada debt collector, tukang nagih, ya datang ke rumah, itu suka berdebar. Ya, yang pengalaman pasti nyengir, gitu kan. Wah, mana kerudung belum bayar gitu, duit belum ada, bapaknya belum gajian, ya. Ya, mukena juga belum kebayar gitu. Ini datang bayar tanggal 1, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maknya ada. Kata mama kagak ada. Kata mama gitu. Ya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, ini hatinya kalau baik kelihatan. Dari wajahnya kita udah senang aja. Hatinya baik, pemurah. Kita ngelihat orangnya itu udah senang baik. Tapi kalau orang suka dengki, lihat wajahnya tuh kayaknya enak, Mbak. Itu jadi hati kita. Ya, adanya di jantung. Makanya kalau Bapak nanti bisa bedakan kalau sholat, Pak ya. Sholat itu kan sunnahnya Nabi memberikan keluasan. Boleh di sini, ya di dada, perut, di atas pusar atau di bawah pusar. Ini masing-masing ada riwayatnya. Ya. Nah, coba nanti Bapak bedakan. Kalau nanti meletakkan tangannya itu di jantungnya, Pak. Ya, di jantung. Para ulama mengatakan kenapa bersedekap? Ya, karena ya ini mengistilahkan agar jangan sampai terlepas. Ya. Coba nanti bedakan kalau lagi sholat, yang kita genggam ini jantungnya, Pak, hatinya. Ini kalau saya pribadi ya, ini merasa beda loh. Sholatnya tuh agak terjaga gitu. Dibanding kalau sholatnya di perut.
letaknya di perut atau di atas pusar. Ini beda, apalagi kalau letaknya tangannya itu di bawah pusar. Biasa kalau di bawah pusar ini kepala nengleng. Alhamdulillah. Iya kan, ya. Kagak inget baik gitu. Ya, tahu udah salam aja gitu. Beda kalau nanti letaknya pas di jantung, ya. Karena jantung itu tempat bergejolak ya. Hati itu tempat bernuansa, ya. Yang katanya jasadnya di masjid, hatinya di mall, hatinya di Indomaret, hatinya di Busak dia belum sarapan. Ya. Nah itu hati jantung, coba dari pegang hatinya biar nggak kemana-mana tuh. Ya Bapak tekan ya. Kan dalam sebuah riwayat Nabi itu menekan, ya agak menekan, sedikit menekan. Inilah hati. Nah ini yang kedua ya. Dampak dosa itu bisa menggelapkan hati. Kalau hatinya gelap, sudah terisi dengan keburukan, nista dosa, maka sulit menerima cahaya kebaikan, sulit menerima kebenaran, sulit menerima ilmu yang hak. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga, dosa itu penyebab musibah. Ya, dampak dosa yang ketiga adalah dosa adalah penyebab musibah. Ini lagi sedang marak dibicarakan. Ya. Ini dalilnya sudah sering kita dengarkan dari para guru-guru kita. Allah tabaraka wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41 berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di lautan adalah akibat perilaku buruk manusia. Allah menimpakan azab kepada manusia agar dari sebagian keburukan itu, ya, agar tahu inilah dampak buruk mereka yang kalian lakukan. Ya Allah timpakan sebagiannya aja nih. Ini dampak buruknya. Kenapa ada musibah? Kenapa ada bencana? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah menimpakan azab kepada manusia agar dari sebagian keburukan yang mereka lakukan itu biar tahu ini loh dampaknya. La'allahum yarji'un. Dengan azab itu semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Dalil yang kedua dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah berfirman, fakullan akhadna bidzambi. Setiap umat-umat terdahulu kami siksa, kami azab sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara mereka yang kami timpakan dengan hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada di antara mereka yang kami timpakan dengan suara keras yang mengguntur. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di antara mereka yang kami benamkan ke dalam bumi, gempa. Wa minhum man aghraqna. Ada pula di antara mereka yang kami tenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukanlah Allah yang zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ya, makanya umat-umat terdahulu kaum Nabi Nuh dihancurkan oleh tsunami karena berbuat syirik kepada Allah. Kaum Nabi Hud, ya, Ad dihancurkan, diluluh lantahkan. Kaum Samud juga demikian dengan suara gemuruh guntur yang dahsyat yang memekikkan telinga. Ya, begitu pula kaum-kaum lainnya. Kaum penduduk Madian, ya, penduduk kaum Saba, semua ketika berdosa Allah gulung karena dosa mereka. Nah, maka dalam surat Asy-Syura pun Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Ini kalimat terakhirnya, wa ya'fu an katsir. Pak, kalau setiap dosa Allah langsung azab, habis Pak kita.
Setiap manusia dosa, berdusta, berbuat kejahilan, berzina, selingkuh, langsung diazab habis Pak. Kayak umat-umat terdahulu. Maka Allah kalimatnya wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan kesalahan kita Pak. Ya. Sebagian Allah pending nanti di hari kiamat ya. Nah, ini karena sudah masuk waktu syuruk, ini ada satu kisah. Ini kejadian bukan di kaum Ad, bukan di kaum Samud, di Indonesia Pak. Ya, ini Bang PI kemarin saya sampaikan ya di hari malam Sabtu kemarin. Ini di daerah Banjarnegara tahun 1955. Ada tugu Pak. Kalau Bapak pergi ke daerah Banjarnegara, tepatnya di daerah Dukuh Legetang, ya, Dukuh Legetan. Ini ada gapura, ada prasasti, ya, mengenang. Ada tulisannya tuh di situ Pak. Prasasti itu sebegini, tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-amun pada tanggal 16 atau 17 April 1955. Bagaimana kejadiannya Pak? Ini ada gunung, ini prasastinya itu ada gunung, ya. Kelihatan gunungnya ya. Ya. Ini gunungnya Pak kebelah Pak. Ada atasnya tuh. Atasnya hilang. Ya. Harusnya Pak, ya secara logika, gunung yang di atas itu ini masih ada gunungnya Pak. Ini ujungnya hilang. Kalau secara logika, kalau longsor, ini nimpa yang ada di bawah tuh, ya. Nimpa yang ada di bawah itu tuh. Ada sawah. Ini ada sungainya juga. Kalau itu longsor, itu ujung gunungnya, itu nimpa yang ada desa di bawah nih, sawahnya, gunungnya, sungainya, ya, tanaman-tanamannya. Tapi pada kejadian 17 April, tepat kurang lebih 10 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu ya kabarnya, saya belum lahir soalnya. Kabarnya ini mengalami paceklik lah ya. Jadi nggak begitu, masih belum pulih kondisi ekonominya. Tapi di desa Legetang ini Pak, daerah dekat Banjar ini makmur banget. Orang-orang paceklik ini subur banget, melimpah hasilnya, bahkan 2 kali lipat. Ya, panennya bisa berkali-kali lipat. Hampir penduduknya itu nggak ada yang miskin, senang semua. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kesenangannya, kenikmatannya, kebahagiaannya ternodai, tidak mau bersyukur. Akhirnya mereka kufur setiap hari, setiap malam karena senang, bahagia, karena merasa dirinya kaya, segala apapun bisa, ada. Setiap hari dangdutan. Ya. Nanggap wayang, nanggap nari waktu itu situ ya. Pokoknya tiap hari maksiat. Sampai ya udah nggak pernah bersujud kepada Allah, sampai bermaksiat, judi, mabuk-mabukan udah hal yang lumrah. Bahkan dikatakan anak kecilnya pun ikut mabuk-mabukan, ikut judi, ya. Dan dikatakan dari penduduk itu sampai seorang anak berzina kepada ibu kandungnya. Dan dikatakan ini adalah daerah penduduk gaib, mungkin dikatakan pertama di Indonesia yang suka dengan laki-laki sesama jenis dan sebagainya. Pas tanggal 17 ketika mereka larut dalam kesenangan ya, dan dengan judinya, mabuk-mabuknya, tiba-tiba pas malam itu sekitar jam 23 itu terdengar suara dentuman keras. Penduduk tetangga bingung suara apa, tapi karena malam mereka nggak berani keluar, hujan, kondisinya hujan. Begitu pagi mereka kaget, gunungnya hilang Pak, ujungnya hilang, kaget kemana gitu. Tapi lebih kaget ternyata ini numpuk nimbun ke desa Legetan, terbang Pak. Kalau logika ini harusnya jatuh longsor, kena itu sawah, kena itu ada rumah, kena itu sungai. Ini enggak, sungainya bersih tetap, enggak ada noda-noda sedikit pun, sawah pun enggak rusak. Ini kok keangkat, nimpa satu penduduk desa itu penuh. Tadinya itu lembah,
langsung berubah menjadi gundukan. Ketutup Pak. Siapa yang ngangkat Pak? Siapa? Allah. Keangkat Pak. Insya Allah. Ya. Ini nanti bisa kalau bisa dicek nanti ya. Kalau bisa ke sana atau dicek di internet juga bisa. Nah ini Pak, dampak dosa. Berdampak pada alam, pada tumbuh-tumbuhan, ya. Bahkan satu ketika, ya, ketika Rasul berada di atas bukit, ya, gunung Uhud, ya, gunung pun bergerak, ya. Kata Nabi, uskut, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada As-Siddiq wa Syahidain, ada Imam Abu Bakar As-Siddiq dan 2 orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman, ya, radhiyallahu anhum. Nah, ini bumi itu sebetulnya bergetar kalau ada kemaksiatan di atas permukaannya. Ya, cuman diluapkan ketika sudah maksiatannya sudah sangat merajalela dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kenapa ada orang soleh yang ikut kena? Bisa jadi sebagian ulama mengatakan mereka tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Enggak dinasehatin, enggak dibilangin. Makanya ya, Nabi itu bukan basyiron doang, ngasih kabar gembira, juga nadhiron, memberikan peringatan. Ya, inilah yang sering Al-Fakir mengangkat tema-tema tentang nadhir, tentang peringatan, agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan azab musibah di dunia sebelum mendapat azab yang dahsyat di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masih bagian pertama, karena waktu yang tidak memungkinkan. Insya Allah kita akan lanjut pada kesempatan yang mendatang. Di akhir ayat Al-Fakir menyampaikan, Al-Fakir ayat 45, Allah berfirman yang artinya sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan dosa yang mereka lakukan, pasti nggak ada binatang melata yang sanggup berdiri di atas permukaan bumi. Habis Pak. Walakin, tetapi Allah yuakhiruhum ila ajali musamma. Allah tunda Bu. Allah tunda Pak. Biarin tuh ditahan. Tujuannya agar mereka taubat sama Allah. Dikasih kesempatan kita taubat. Dikasih kesempatan kita kembali kepada aturan-aturan Allah. Jadi jangan merasa aman kalau kita berbuat maksiat. Allah tuh sedang nunggu sebetulnya. Nunggu apa? Nunggu tobat kita. Kalau udah gak tobat-tobat juga, jangan salahkan kalau ada azab yang menimpa. Bukan hanya desa, mungkin minimal keluarga. Nanti akan kita bahas ya pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah kasih kesehatan, Allah kasih panjang usia dalam keberkahan. Semoga kita bisa melanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan dari kekurangan ilmu Al-Fakir. Semoga Allah mengampuni Al-Fakir pribadi dan kita semua atas kesalahan dan kekhilafan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.